apalagi kalau orangnya latah gitu kan. Ya, dia Ayam gitu. ya, sambil nginjak. Nah, ternyata dia nginjaknya pedal gas. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini adalah Pajero Sport Dakar 2021. Dari kemarin gua udah nungguin, bro. Iya. Inden unitnya. Ya. Susah unit. Jadi hari ini gua bakal bahas mobil ini, tapi gua bahasnya nggak sendirian, nggak seperti biasanya. Jadi hari ini gua ditemenin sama teman gua, namanya Adian dari Mitsubishi. Oke. Say hi dulu dong. Halo. Jadi kita akan bahas tuntas apa aja perubahan dari mobil ini. Jadi dari segi eksterior, interior, atau mungkin ada fitur tambahan ya. Kita akan bahas semuanya di sini. Tapi sebelum kita masuk ke mobil ya, gue mau nanya dulu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pandemi sehat. Gimana nih? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita udah ulang tahun loh pandemi loh. Iya, tapi suasananya masih ya beda lah sekarang lah. Beda lebih ya? baik ya. Kerasa ya, efeknya kerasa banget ya? Luar biasa. Luar biasa. Efek banget. Luar Efek biasa banget ya buat ya. penjualan mobil. Untuk penjual mobil kita sempat drop banget. Drop banget ya. Drop banget Tapi untuk Mitsubishi. tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Terus gue mau nanya juga soal protokol kesehatan di Mitsubishi gimana? Kalau di kita di Mahligai Garuda Jati sendiri protokol kesehatan mulai dari depan kita memang sudah terapkan. Ya? Jadi mulai dari tamu datang, konsumen datang atau karyawan datang kita semua diperiksa. Oh iya. Diperiksa lalu kita dikasih disinfektan, ya, disemprot disinfektan. Terus untuk tamu juga semua yang datang, pokoknya semua yang datang kita periksa semua. Dan wajib masker. Oh iya, wajib masker ya. Jadi benar-benar diterapkan sekali protokol kesehatan standar, ya di karena Mitsubishi kan ya. Dari Mitsubishi-nya sendiri, dari MMKSI udah ada protokol wajib ya untuk semua dealer Mitsubishi di Indonesia. Oke. Itu sudah ada SOP-nya lagi. Jadi buat warga Bandung atau masyarakat Bandung dan sekitarnya nggak perlu khawatir ya. Ya. Kalau mau datang aja langsung ke Mahligai Garuda Jati. Garuda Jati di Jalan Garuda Jati Jalan nomor Garuda berapa, Jati bro? nomor 70. Nomor 70. Ya. Jadi nggak usah khawatir, di sini sangat aman sekali. Ya. Bahkan mobil display kita juga selalu kita kasih disemprotin ya dalamnya. Setiap hari disemprot. Ya. Oke, jadi nggak usah khawatir. Kalau mau main datang aja langsung. Datang aja langsung. Sekarang kita bakal masuk ke mobilnya nih. Ya. Pajero. Ini yang awalnya Pajero-nya nih. Gimana yang di soal Pajero banget nih? Ini bro, kalau gue lihat-lihat ini mobil ya. Ini kalau dari depan ini emang dynamic shield-nya masih dipertahankan ya. Kayaknya udah jadi ciri khas ya. Ya, kalau dynamic shield ini kan memang jadi ciri khasnya Mitsubishi. Ya, jadi semua produk Mitsubishi itu mempunyai ciri khas di bagian depannya itu dynamic shield namanya. Iya, yaitu betul. dua buah list chrome ya. Ya, bentuknya tuh mirip dengan bumerang ya. Yeah. Ya, yang melambangkan kekuatan. Jadi semua Mitsubishi itu ciri khasnya dia menggunakan dynamic shield. Iya, soalnya kan dari hampir semua ya, misalkan semua. Pajero, Expander, terus ada lagi Eclipse ya. Jadi semuanya bahkan mirip-mirip kayak gini ya desainnya. Semua mirip. Bahkan yang di luar itu kan kayak Mirage, terus Delica, itu semua sudah desain bagian depannya sama semua. Oke. Sekarang kita lihat mukanya nih. Nah, ini untuk tampilan mukanya baru nih. Ini Pajero Dakar. Ya, ini baru banget nih mukanya. Ya, memang di sini ada apa namanya? Jadi kalau dilihat gini
memang desainnya tuh kalau gue lihat simple ya. Ini tuh simple, tapi apa namanya, pack gitu. Jadi elegan gitu. Jadi nggak ribet gitu ya. Desainnya nggak ribet, nggak yang aneh-aneh, tapi oke gitu. Tapi lengkap. Iya gitu. Tapi lengkap gitu kan sebenarnya. Kok lihat sekilas gini, nggak yang terlalu rame gitu kan, nggak ini gitu. Nggak neko-neko lah ya. Neko-neko tapi oke gitu kan. Terus di sini bro, gue mau tanya, ini kalau di mukanya ini apa aja nih yang udah dirubah sama Mitsubishi nih? Nah kebetulan kan mungkin saya perlu remind lagi bahwa Pajero ini sebutnya tuh Pajero facelift ya, atau di Mitsubishi ini dikenalnya dengan Pajero Dakar BMC. BMC itu big minor change, jadi minor change tapi big, banyak yang berubah tapi minor gitu. Ya jadi secara produknya sendiri sebenarnya sama dengan Pajero yang sebelumnya, tapi dia berubah di bagian depan. Ya, berubah di bagian depan, dari tampangnya berubah, mulai dari headlamp dan bagian bawah itu berubah. Terus kalau dari samping hanya desain velgnya aja yang berubah, kembangnya. Bagian belakang format lampu yang berubah. Format lampu bentuknya sama, tapi format lampunya beda. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu lampu rem untuk Pajero Dakar ya, lampu remnya itu dia bentuknya ngegaris. Ya betul. Ya ngegaris ya. Jadi lampu senja dan lampu rem itu dia ngegaris, jadi bentuknya kotak garis. Kalau yang ini beda formasinya. Jadi kalau yang ini tuh dia segi 4 tapi LED ya, LED tapi dia segi 4, bukan ngegaris. Gitu. Cuma dia untuk lampu senjanya memang dari atas sampai bawah tetap formasinya mirip, tapi dia sedikit beda desainnya. Tapi memang gua akuin ya gitu. Kalau kita lihat sekilas, memang ada kemiripan ya sama generasi sebelumnya ya. Memang ada kemiripan. Tapi kalau lu ngomong kayak gitu, jadi gua tahu kan, oh ternyata belakangnya juga dirubah gitu kan, nggak sama gitu. Memang kalau secara selewat mungkin mirip ya. Tapi pada saat lampu remnya nyala atau lampu senjanya nyala, itu kelihatan bahwa ini Pajero yang 2021. Iya, memang. Dan tambah lagi kan, kalau untuk bagian belakang, yang versi sebelumnya itu nggak kelihatan ada antena, karena dia menggunakan glass antena. Nah kalau untuk yang versi sekarang, dia lebih kelihatan sporty karena menggunakan shark fin antena. Shark fin. Ya. Jadi. Dan desain rear spoilernya pun dia ada perubahan. Jadi lebih kekinian lah. Ya, lebih kekinian. Jadi bumper depan, bumper belakang itu ada perubahan. Ya. Itu buat eksterior. Ini gue juga lihat banyak sensor di sini. Ini depannya aja nih gue lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 jadi sensor. Kalau untuk Pajero sebenarnya Pajero Dakar varian varian dari yang versi sebelumnya, yang dari tahun 2017. Itu sebenarnya sudah ada sensor namanya UMS. Ya, atau Ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System. Jadi sensor ini selain dia sensor parkir, juga berfungsi sebagai sonar. Dia juga berfungsi sebagai pengcancel pedal gas atau pengcancel throttle pada saat kesalahan penginjakan pedal. Ya, jadi kalau misalnya nih mobil lagi ngegelinding. Ngegelinding tuh jadi posisi R atau D, tanpa injek gas, tanpa injek rem. Dia kan jalan ya. Dia nyelonong tuh kan. Nyelonong kan, ngegelinding lah istilah gitu. Nah, pada saat sensor ngebaca ada objek di depan atau di belakang, mulai dari jarak 4 meter, otomatis sensor parkir nyala lah ya. Ada warning ya, beepernya nyala. Betul. Nah, saat itu pula pada saat misalnya drivernya kaget nih, dia mau nginjek rem, tapi ternyata dia nginjek sejadi-jadinya pedal gas. Anggaplah dia human error lah ya. Misalkan dia mau nginjek rem tapi dia nginjek gas sampai full gitu. Karena kan yang namanya nginjek rem sejadi-jadinya mau ngerem kan dia pasti nginjeknya sedalam-dalamnya kan. Iya dong, kalau kaget kan gitu. Apalagi kalau orangnya latah gitu kan. Dia ayam gitu. Sambil nginjek, nah ternyata dia nginjeknya pedal gas. Maka secara otomatis si throttle-nya akan tertutup. Jadi yang harusnya dia ngegas dan berakselerasi, secara otomatis dia akan nutup, dia akan meng-cancel pedal gasnya. Dan disertai dengan beeper yang nyala dan warning di MID.
Oh, di Di MID-nya nanti ada warning dia ada kesalahan penginjakan pedal. Oh. Nah, dikasih waktu 5 detik untuk sadar. Sadar si drivernya bahwa gitu. dia salah nginjek pedal. Iya. Gitu. Karena kalau misalnya 5 detik dia masih tetap kakinya digas, maka throttle-nya akan kebuka. Dan dianggap oleh mobilnya memang benda yang di depan mau ditabrak. Oh. Gitu. Berarti... Tapi kalau misalnya segera nginjek ke sadar ya segera injak pedal rem aja. Berarti bahaya juga ya kalau misalkan itu ya. Yang tanpa UMS itu bahaya. Bahaya ya. Yang tanpa UMS ya dia udah kaget sensor nyala mau nginjek rem kan? Rem tapi yang keinjek gas. Iya. Berarti intinya meminimalisir kecelakaan, bro ya. Jadi maksudnya biar nggak terlalu serem lah. Ya, jadi meminimalisir human error lah. Ya, oke. Meminimalisir human error. Pajero sangat-sangat mengerti sekali sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu banyak yang latah ya. Betul. Terus selain itu, ntar lah, maksudnya jangan dulu masuk ke bagian dalam. Gue penasaran sama harga sebenarnya. Ini harga mobil berapa sekarang? Kalau untuk Pajero Dakar ya, Dakar varian itu mulai yang terendah yang seperti ini. Ini Dakar 4x2. Itu harganya 578.700 untuk warna non putih. Oh, berarti kalau yang putih spesial? Kalau warna putih nambah 3 juta. Oh. Jadi kalau warna putih tambah 3 juta. Pantesan. Jadi kalau misalnya yang hitam itu 578.700, yang di atas ini 4x2 Ultimate itu ya 627.700. Iya. Yang paling atasnya adalah Dakar 4x4 Ultimate 4x4 itu harganya 736.700. Jadi tembus 700 juta ya. Kalau yang 4x4. Yang 4x4. Iya, kalau dulu kan ada varian Exit ya. Exit ada, masih. Exit masih tetap ada? Masih ada. Itu kalau Exit itu yang manual 505.800 hitam, yang Matic-nya 520.800. Oke, jadi varian Exit masih tetap ada. Masih ada. Ya, nggak usah khawatir yang pecinta bensin. Oh, semua solar. Oh, kalau dulu kan setahu gue dulu Exit itu bensin ya? Kalau yang all new Pajero udah nggak ada yang bensin. Oh, jadi semua Pajero solar. Pajero Sport semua udah solar. Udah pakai mesin diesel semua ya? Ya, diesel semua. Wow. Jadi Pajero Sport nggak ada yang bensin, solar semua. Bensin. Berarti kalau misalkan mau yang bensin, mending beli expander aja. Ya, expander cross. Gue rekomendasiin expander aja kalau yang beli bensin ya. Terus kita sekarang beralih ke bagian mesin ya. Ini bagian yang sangat-sangat apa ya namanya. Kadang-kadang orang tuh apalagi mobil-mobil gede gini ya, mobil-mobil SUV pasti bilang mesinnya gimana? Mesinnya gimana? Ini mesinnya kuat nggak? Gitu kan? Ini mesinnya gini nggak? Gitu kan? Pasti gitu. Ini mesinnya gimana bro yang sekarang? Kalau mesin Pajero sebenarnya kalau untuk yang sekarang Dakar masih sama dengan yang versi terdahulu. Oh jadi masih menggunakan yang 4N15 yang 2400 cc Mifec VGT. Gue juga nyontek. Yang Mifec, yang Mifec engine karena ada 2 tipe engine untuk Pajero. Jadi untuk Exit dia menggunakan yang 2500 cc. Iya betul. Ya, kalau yang Dakar itu menggunakan yang 2400 cc. Iya. Yang sudah Mifec. Dan untuk Dakar tidak ada manual, jadi Matic semua. Itu Matic-nya 8 speed. Oh, dan masih dipertahankan sampai sekarang. 8 speed ya? Ya, 8 speed-nya tuh dia sudah ada pedal shift juga. Selain dia Tiptronic, dia juga ada pedal shift. Oke. Di sini juga gue baca mesinnya juga masih kalau misalkan kita acuannya ke yang dulu gitu kan. Di sini kan tertera 181 PS. Ya, masih 181 PS. Ya. Itu ukuran mobil 2400 cc diesel itu gede. Itu lumayan gede. Besar. Dan yang paling gua senang memang tenaganya besar. Karena dia 8 speed ya. Jadi panjang napas. Napasnya panjang. Dia di gigi 1 itu lebih enteng dibandingkan Pajero Exit. Karena Pajero Exit 5 speed ya. Jadi betul. Dari ukuran giginya juga beda sehingga di start awal dia lebih enteng. Ya. Tapi karena dia speednya sampai 8, giginya sampai 8, top speednya juga lebih kencang. Iya, jadi kekejar sih top speednya. Dan di sini juga torsi, ini torsi nggak main-main ya.
Torsinya gila banget, 430 Nm. Udah lu kalau ini udah mending beli ini ya. Torsinya gede, jadi Torsinya bener gede dia banget, gila. enteng dari start awal tuh memang dia bener-bener enteng. Jadi turbo Enteng juga banget. kan? Turbonya VGT. VGT. VGT, jadi kalau untuk yang nggak paham turbo kadang-kadang gini, kita suka ada konsumen, wah ini berarti saya harus pasang turbo timer dong, gitu kan? Karena ada yang nanya gitu. Dulu kayak Land Cruiser gitu ya, yang solar yang model lama yang sudah pakai turbo itu banyak yang pasang turbo timer. Ya betul. Karena dia masih menggunakan turbo intercooler biasa. Ya dulu kan banyak yang pakai intercooler kan. Ya dulu. kayak Pajero pun juga sama. Pajero yang generasi pertama itu banyak yang pasang turbo timer karena mungkin heavy duty ya, dia banyak jarak jauh atau misalnya pemakaiannya berat gitu kan, maksudnya ke gunung atau gimana. Biasanya supaya awet turbonya dia cooling down dulu. Ya betul. Nah, caranya ya dengan turbo timer. Jadi mobil ditinggalin dalam keadaan nyala, ntar tiba-tiba mati sendiri kan gitu. Iya. Nah, kalau untuk Dakar nggak perlu. Jadi dia karena dia sudah menggunakan variabel geometrik turbo. Yang blade-nya itu dia bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Ya, jadi nggak usah repot-repot ya? Ya, dari putaran bawah pun pada saat dibutuhkan tenaga besar, blade-nya akan kebuka, turbonya akan jalan. Oh, jadi nggak khawatir. Kan ada beberapa mobil yang turbonya tuh ngelek ya? Ngelek, gitu kan. Beberapa mobil tuh sempet gue cobain gitu kan, mobil-mobil gede kayak gini lah gitu kan. Itu gue cobain, injek gas, kok turbonya agak telat ya gitu. Ya. Si turbonya agak telat gitu, jadi nggak langsung nonjok gitu kan si tenaganya gitu. Emang ada beberapa yang gitu kan. Tapi kalau yang ini nggak? Kalau ini nggak, kalau VGT ya? dia langsung nendang. Langsung ya dari putaran bawah ya? Dari putaran bawah. Pengen tanya fitur unggulan dari Pajero Sport ini apa sih yang bisa diunggulkan gitu? Ya selain tadi UMS tadi, ultrasonic with acceleration yang saya rasa hanya di Pajero saja ya, Pajero Dakar saja yang punya fitur UMS. Selain juga mungkin di versi Ultimate dan 4x4 di bagian depan ada FCM. Ya, Forward Collision Mitigation System atau sistem pengereman otomatis, dia radarnya di depan. Ya. Nah, kita bahas dulu yang 4x2 biasa. Yang secara global ada di seluruh varian Dakar adalah Active Cornering Lamp. Active Cornering Lamp ya. Jadi lampu belok ya disebutnya. Jadi bukan sen, tapi dia lampu yang kayak fog lamp, tapi dia nyorotnya hanya di salah satu sudut saja. Berarti dia posisinya di headlamp dong? Posisi dia bersatu dengan kumpulan-kumpulan lampu di sini. Ada lampu sen. Oh, yang di bawah sini lamp, berarti ya? Ya, yang kotak ini. Oh. Dia ini ada tiga susun, yaitu ada lampu sen, terus fog lamp sama active cornering lamp. Oh iya betul. Ya, ada tiga. Kalau yang versi lama kan fog lampnya di bawah. Ya. Terpisah. Fog lampnya di bawah bulat gitu ya, kan. Nah, kalau yang sekarang dia bersatu. Oh gitu. Jadi fog lamp, cornering lamp sama lampu sen itu bersatu. Jadi maksud tuh kalau misalkan mobilnya belok si lampunya ngikut gitu? Enggak. Jadi bukan ngikut. Seolah-olah kayak ngikut, tapi sebenarnya nggak ngikut. Jadi selain headlamp, pada saat kecepatan di bawah 40 km/jam, kita mau belok ke kanan misalnya. Ya. Pada saat kita belok ke kanan, maka active cornering lamp yang sebelah kanan akan nyala. Ya. Jadi dia akan menyinari sudut sebelah kanan. Jadi kalau misalnya headlamp hanya ke depan saja, nah ini dia untuk sudut yang kosong yang tidak tersinari lampu headlamp itu akan tersinari. Oh, iya. Jadi boleh dibilang itu 180 derajat lah ya. Wow. Jadi nyamping aja gitu. Jadi benar-benar nyamping ya si lampunya. Jadi nyamping. Jadi kalau misalnya kita mau belok malam hari kan kadang-kadang nggak kelihatan tuh, misalnya ya. Belok jalan kecil gitu ya. Yang samar-samar terlihat dari pandaran lampu headlamp kan. Iya. Karena headlamp kan sudutnya juga tertentu kan. Iya, nggak terlalu wide gitu kan. Betul. Pada saat active cornering lamp ini nyala, maka dia akan selurusan moncong depan mobil lah. Oh iya. Ke samping. Ya, itu dia nyala. Jadi pada saat kita mau belok ada apa tuh di pinggir kelihatan. Berarti kanan kiri pun sama aja berarti ya. Mau belok kiri mau belok kanan itu sama. Jadi kalau misalnya yang otomatis tanpa nyalain lampu sen itu di bawah 40 km/jam. Jadi ada dua cara nyalanya sih sebenarnya. Ada
Satu pilihan lampu sen. Dia lampu sen diaktifkan, ya. Atau mobilnya belok. Berarti kalau nggak lampu sen, setir berarti. Ya. Sensornya dari situ. Betul. Karena kalau yang saya tahu, yang sudah pernah ada mobil yang menggunakan active cornering lamp, yang pakai cornering lamp ya. Kayak Outlander Sport. Outlander Sport ada cornering lamp. Itu dia aktifnya pada saat lampu sen dinyalakan. Tapi setir? Nggak. Oh, jadi setir tuh baru setir ini? Nggak. Setir baru ini. Baru ini? Ya. Wah, hebat. Gitu, setir baru ini. Jadi tadinya pun saya pikir aktif hanya pada saat lampu sen dinyalakan. Ternyata pada saat jalan belok itu dia juga nyala gitu. Outlander kalah berarti ya sama ini ya? Oh ya jelas lah. Outlandernya kan itu dia sudah yang versi lama ya. Sudah yang versi lama. Berarti mobil ini sekarang fiturnya ditambah. Luar biasa. Ya, fitur ditambah. Meskipun memang mesin dia masih menggunakan mesin generasi sebelumnya ya. Jadi tapi mesinnya masih worth ya. Masih worth ya gitu. Masih worth jadi mesin belum ada perubahan. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian dalam nih. Ya. Bagian dalam nih. Joknya kulit kan? Jok kulit. Masa Pajero Dakar joknya kulit. Ya, Dakar itu joknya kulit, terus untuk driver side-nya dia sudah elektrik dengan 8 penyetelan. Tapi yang penumpang belum? Penumpang belum. Berarti cuma yang drivernya aja? Ya. Oke, nggak apa-apa. Cuma ada perubahan itu dari airbag. Airbag berapa sekarang? Kalau yang Pajero Dakar 4x2 yang lama, airbagnya hanya 2. Ya. Sekarang berapa? Sekarang 7. Wow, 7. Jadi dia ada front airbag, side airbag, curtain, sama knee airbag. Oh. Jadi di bagian driver itu di bawah setir ada lutut ya? Ya. Oh, jadi benar-benar safe sekali ya? Betul. Jadi kalau di Mitsubishi kalau nggak 2 ya 7. Kalau nggak 2 Karena 7. Eclipse juga 7. Eclipse 7, terus Triton Ultimate juga 7. Triton Ultimate 7. Triton bukannya ada baknya belakangnya? Ya, double cabin. Triton Ultimate itu double cabin yang tertinggi, varian tertinggi. Dia FCM-nya juga kayak Eclipse, dia ada 2 FCM-nya bisa mendeteksi 2 objek, mobil sama orang. Ya. Airbag-nya 7. 7 juga ya? Iya. Yang double cabin 7 juga? Double cabin. Versi varian tertinggi itu airbag 7. Sangat mementingkan sekali keselamatan ya? Ya, karena kan itu kalau misalnya pun Triton itu dipakai di proyek, pasti yang makainya Presidir gitu kan? Iya dong. Kayak level-level top level manajemen lah. Jadi kalau kuli-kulinya biasanya pakai mobil losbak. Ya perlu tuh itu. Ya. Oh ya. Terus selain airbag itu apa yang baru? Perubahan di All New Pajero Dakar BMC ini dari meter clusternya. Meter clusternya menggunakan 8 inch LCD, ya, digital meter cluster. Yang tadinya kan analog, masih jarum ya. Nah, sekarang dia sudah tampilannya LCD. Oh, jadi dengan 3 mode tampilan. Oke. Jadi tampilannya bisa dirubah-rubah tuh. Bisa dirubah-rubah. Sesuai maunya. Terus juga informasi judul lagu yang lagi dipasang itu bisa muncul juga di meter cluster. Oh, jadi kalau kita lagi nyetir di sini, wah ini lagu siapa gitu. Ketahuan tuh. Ada tuh di meter clusternya dia muncul. Sampai sedetil itu ya? Sampai segitu. Bahkan informasi kan untuk Pajero Dakar yang varian sekarang itu ada fitur tambahan yaitu Mitsubishi Remote Control. Jadi Mitsubishi Remote Control ini adalah fitur di mana handphone kita terhubung dengan mobil. Oh, berarti pakai aplikasi dong? Ada aplikasinya. Di Play Store sudah ada. Di Play Store sudah ada. Tapi udah bisa digunain? Sudah bisa digunakan. Jadi nanti si pemilik mobil itu bisa pairing dengan mobil. Ya, jadi nanti yang simple-simple adalah misalnya waktu servis atau kelupaan lampu, ada lampu yang nyala atau pintu ada yang nggak rapat, itu bisa dilihat dari handphone. Ketahuan dari handphone. Ya. Untuk semua mobil? Untuk Dakar varian saja. Pajero aja? Ya, Pajero Dakar. Pajero Dakar? Ya, untuk saat ini baru Pajero Dakar saja. Jadi kayak Eclipse juga belum punya? Belum. Baru Pajero Dakar saja. Oke. Bahkan untuk yang versi Ultimate dan 4x4 yang sudah ada power backdoor, selain dia bisa diaktifkan dengan kick sensor, dia juga bisa diaktifkan dari handphone. Misal dari kita lagi bawa dus gede, mau bawa dus nih ke tempat parkir, ribet kan, kuncinya di saku atau di tas misalnya gitu.
kita booking dari handphone. Tolong nanti begitu gua ngedeketin, bukain pintunya, misalnya gitu ya. Gitu ya. Bukain pintunya kalau gua udah deket. Nah, nanti pada saat kita handphone disimpan di saku, kita bawa dus, begitu kita mendekati pintu belakang akan kebuka, bagasi. Sesimpel itu. Ya. Untuk varian Ultimate dan 4x4. Enak banget ya. Karena kalau yang ini belum ada electric backdoor. Kalau yang ini belum pakai? Belum pakai. Belum pakai electric. Jadi kalau yang ini masih sekedar informasi dan warning aja lah. Oh. Informasi dan warning aja. Jadi enggak belum dipasang lah kalau yang ini ya. Cuma untuk detailnya nanti bisa pada saat pembelian, nah nanti detailnya seperti apa, karena itu banyak banget fungsinya. Oh, banyak banget ya. Cuma jadi secara sekilasnya kita untuk Pajero Dakar varian sudah ada Mitsubishi remote control dari handphone. Jadi kalau yang pengen tahu SPK gitu. Ya. SPK tanyain salesnya. Kalau nggak hafal kasih tahu gua. Nanti gua training lagi. Kalau pengen tahu fiturnya SPK langsung. Iya, SPK. Sambil nanti diperagakan. Karena ini kebetulan ada, biasanya suka kosong di sini, nggak ada unitnya. Karena unitnya terbatas banget. Ya juga nungguin lama banget. Iya. Udah booking deh. Selain yang tadi lo sebutin, ada lagi nggak beberapa? Ada gitu yang untuk Pajero Dakar varian itu ada perubahan dari electric parking brake-nya. Kalau yang versi sebelumnya dia hanya EPB biasa. Jadi kalau misal mau pada saat parkir dicungkil, ya, nanti pas mau jalan ditekan, gitu kan. Nah sekarang ada tambahan fitur lagi yaitu electric parking brake atau auto EPB. Jadi auto electric parking brake ini bisa diaktifkan. Nah itu pada saat dia sudah aktif, nah dia tuh akan otomatis nonaktif dan otomatis aktif. Otomatis gitu. Nonaktif dan otomatis aktif. Jadi misalnya posisi parking brake-nya nyala, ya, posisi di P. Ya. Pada saat kita mau jalan, kan kita nginjek rem nih. Ya. Kita pindahin, misal mau maju, kita pindahin ke D. Ya betul. Pada saat shifternya bergerak, EPB-nya mati. Oh jadi kita bisa langsung jalan? Langsung jalan. Oh. Nah terus pada saat berhenti, posisi D kan, pada saat kita mau sebelum matikan mesin kan pasti masuk P dulu nih. Ya. Nah pada saat shifternya masuk ke P, EPB-nya aktif. Oh jadi begitu kita pindahin, masukin ke P, EPB-nya langsung nyala. Dia langsung nyala. Berarti kita langsung bisa tinggalin mobil. Bisa langsung tinggalin, nggak usah lagi nyungkil tombolnya, kita langsung. Wow, sangat dipermudah sekali ya. Ya. Sama BAH, kalau BAH sih mungkin orang udah pada tahu lah ya. Brake auto hold sudah ditambahkan di Pajero Dakar. Itu udah umum lah ya kalau itu kan. Jadi ini fitur istimewa karena memang BAH ini kan tidak semua varian mobil pakai. Jadi tidak semua varian kayak ini juga hanya Dakar varian, untuk exit kan nggak pakai. Gitu. Bahkan sampai sekarang pun ada beberapa mobil yang masih pakai tongkat ya, rem tangan biasa. Kalau zaman dulu masih lah, kita juga expander masih kok. Masih ada beberapa mobil gitu kan. Terus ini nih yang paling mungkin terakhir sih kayaknya dari gue ya. Ini yang lagi naik banget, bukan naik sih, yang lagi bukan viral juga sebenarnya. Pokoknya lagi rame lah. Ya. Lagi rame tentang PPNBM. Kan kemarin tuh sempat ada peraturan PPNBM sampai 1.500 cc itu 0%. Ya. Terus kemarin ada lagi udah keluar kan peraturannya malah sudah keluar aturan yang relaksasi potongan untuk PPNBM 2.500 cc kan? Ya, yang 1.500 sampai 2.500 cc. Betul. Katanya dapat sekitar 50%. Ya. Pajero kena nggak? Nggak kena. Sayang sekali Pajero, yang saya baca beritanya nih, karena saya dari Mitsubishi-nya belum dengar. Cuma saya udah baca beritanya itu Pajero tidak dapat PPNBM karena lokal kontennya masih di bawah 60%. Di bawah 60%? Ya, jadi dengan kata lain bahwa Pajero Sport ini nggak usah khawatir karena partnya masih banyak dari luar nih. Jadi nggak usah khawatir, kualitasnya pasti bagus karena partnya masih banyak dari luar. Belum nyampe 60%. Jadi bukan produk lokal ya? Bukan produk lokal. Kalau misalnya udah lebih dari 60%, berarti kan produk lokal kayak Expander ya. Expander kan sudah
Ya. Lebih dari 60%, berarti dia produk lokal. Kalau Pajero ini partnya masih banyak yang dari luar. Jadi itu alasan Ya, Pajero nggak dapat Pajero belum dapat ya. ya. Yang saya baca dari berita seperti itu. Tapi nggak usah ragu sama kualitas ya. Kalau kualitas nggak usah Nggak usah ragu. nggak usah khawatir lah, nggak usah ragu karena so far sampai sekarang belum ada keluhan dari pengguna-pengguna Pajero sebelumnya, bahkan terbukti sampai saat ini masih inden. Masih inden bener. Tapi ngomong-ngomong Pajero, bokap juga punya Pajero. Tahun 2013. Oh gitu. Masih yang generasi pertama ya? Ya, yang lampunya. Yang lampu. Ya, lu tau lah gitu ya. Generasi lampunya. pertama. Lu tahu nggak itu kilometernya berapa? Kira-kira. Kalau 2013 lah. Sampai sekarang kira-kira berapa? Ya mungkin sekitar 150 mungkin ya. Oke, lu tebak 150. Ya, 150. Punya bokap 4.000. Oh? 4.000. Gila. Enggak. Itu mobil dikeem ya, dikerem ya. Nggak pernah kemana-mana tuh. 4.000 gila kan? Luar biasa. Nggak pernah keluar mobil. 4.000. Berarti nggak pernah, jarang banget keluar tuh. Memang Gua gitu aja ya. ngitung sehari pulang pergi aja udah berapa kilo kan gitu 25 kilo lah kurang lebih. Sehari. Itu punya bokap masih ada di rumah tuh. Gila, itu berarti barang antik tuh. Saking dia ininya sama Pajero gitu kan. Udah dia dulu beli. Gue lupa belinya di mana ya. Yang pasti ini belum ada ini. Ya belum. Yang pasti ini belum ada di sini. Ini 2016 di sini baru. Habis beli, simpan dan sampai sekarang itu plastik yang di dalam sini, plastik jok sampai sekarang masih ada. Luar biasa. Jadi joknya masih diplastikin. Gila, luar biasa. Oke, jadi gue puas setelah gue bahas Pajero, karena kalau bahas sendiri kurang enak bro ya. Kalau bahas sendiri kurang enak, kalau berdua gitu kan sekalian ada narasumbernya, jadi gue nggak simpang siur. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa dijelasin, cuma sebaiknya memang untuk pecinta Pajero datang deh ke dealer biar dijelasin lebih lengkap oleh salesnya. Oke, sekali lagi bro, dealernya di mana? Oke, ini Mahligai Garujati. Kita ada di Jalan Garujati nomor 70 Bandung. Oh, langsung aja datang. Langsung datang ke sini. Apalagi yang udah ngeliat nih Pajeronya nih ada nih. Datang langsung SPK lah, gak usah banyak mikir. Oke, jadi terima kasih banyak bro. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak udah dikasih waktu ya. Siap. Padahal gua tahu lu sibuk banget lah. Lu sibuk banget gitu kan, nggak bisa setiap hari nemuin orang lah gitu kan. Apalagi cuman ngobrol-ngobrol gini doang. Jadi terima kasih banyak. Oke, sama-sama bro. Dari gua sukses terus buat Mitsubishi-nya. Sama-sama. Sukses untuk vlognya juga. Biarpun Covid ya, semangat. Tetap semangat. Jadi pokoknya gitu aja lah dari gua ya. Makasih bro. Oke. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol gua tentang Pajero Sport Dakar 2021. Ini dia mobilnya. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.